pagi teman-teman dan Bu Eni semua. Jadi kami dari kelompok 7. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan apa aja yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Karen Gabriela, saya Maria Atena. Saya Yeriko Benedius Benitamba. Saya Bernard Cakrawala Gaude. Selamat menyaksikan. Oke, jadi Museum Proklamasi ini adalah museum yang dibangun pada tahun 1927. Ini memiliki peran historis sebagai lokasi para tokoh pendiri bangsa merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, jadi itu bangunan ini juga merupakan tempat tinggal Laksamana Meda pada tahun 1942 sampai Agustus 1945. Ya udah itu dong. Ayo masuk. Oke, jadi pertama-tama di sini ada ruang pertemuan. Nah, jadi setelah kembali dari Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10, ruangan ini di ruangan ini Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo bersama dengan Muhammad Hatta diterima oleh Laksamana Maeda untuk mendiskusikan maksud dan tujuan mereka datang ke rumah ini. Di ruang makan ini, kedua tokoh yang tadi bersama dengan Soekarno duduk mengitari meja makan panjang dan merumuskan naskah proklamasi, di mana Bung Karno mempersiapkan draft naskah proklamasinya, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran mereka secara lisan. Di sini ada teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Soekarno, dan ini ada patung Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Oke, jadi ini ruang makan keluarga saya Bu di sini. Ya, emang kita tuh fancy Bu keluarga kita Bu. Selanjutnya di ruang pengasahan Bu. Jadi di ruang pengasahan ini yang pertama di sini nih. Kemudian setelah konsep naskah proklamasi setelah selesai disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, konsep naskah tersebut dibawa ke Serambi Muka untuk dibacakan oleh Soekarno di hadapan para tokoh yang hadir di malam perumusan itu dan menanyakan setuju atau tidaknya dimerdekakannya Indonesia, dan semuanya menjawab secara gemuruh setuju dong. Nah, selanjutnya di sebelah sini ada tokoh-tokoh yang ikut dalam perumusan naskah proklamasi Indonesia. Bisa lihat ada Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Amir, dan kawan-kawannya. Jadi di sini ada sistem informasi touchscreen yang berisikan komik mengenai kejadian saat berada di ruang pengesahan. Kita di ruang pengetikan, dan di situ ada Nick dan Bemia. Nah, jadi itu setelah dibacakan di hadapan para tokoh lainnya, di sini ada patung lilin yang menggambarkan momen mana lilinnya? Nggak ada. Oh, itu bohong. Adalah pokoknya di situ ruang pengetikan teks proklamasi. Dan tokoh yang berperan menyampaikan asli proklamasi kemerdekaan Indonesia, hasil tulisan tangan Bung Karno pada saat waktu dibuang tasnya. Oke Bu, jadi kita di sini menemukan teks proklamasi Bu. Ibadah umum Minggu Transpurgasi, terus Rabu Abu. Ternyata selama ini Soekarno agamanya Katolik ya Bu. Penandatanganan. Jadi setelah pengetikan naskah proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta ini menandatangani naskah proklamasi tersebut di atas piano ini yang terdapat di bawah ruang tangga. Nah, fun fact, sebelum ini itu terjadi perdebatan antara siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Namun pada akhirnya Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut ditandatangani oleh mereka berdua selaku wakil bangsa Indonesia. Oke lanjut, di lantai 2 ini berisi berbagai koleksi benda bersejarah di Museum Proklamasi seputar peristiwa proklamasi juga. Terkadang hidup menggariskan misteri yang takkan pernah bisa aku pahami, seperti aku yang tak pernah berhenti mencari celah menaklukkan hati.
patung dari tokoh-tokoh utama peristiwa proklamasi. Ada patung Muhammad Hatta, patung Soekarno, dan juga patung dari Ahmad Subarjo. Lalu di sini juga ada patung dari Sayuti Melik. Oke, jadi itu di belakang museum itu ada bunker. Bunker ini tuh rahasia milik tentara Belanda yang dulunya merupakan tempat berlindung Laksamana Meda dan tempat disimpannya dokumen penting. Terus dindingnya ini terbuat dari beton kuat bunker. Bunker ini memiliki lebar sekitar 5 meter, panjang 3 meter dan tingginya 1,5 meter. Bunker ini tidak begitu luas karena memang fungsinya hanya untuk keadaan darurat saja. Jadi kita sudah di dalam bunker nih ya. Ini sangat gelap, Bu. Gelap banget Bu, asli Bu. Parah. Tapi rapi sih dalam ini. Rapi. Ini apa nih? Coba sini Mir. Oh, mungkin di sini dulu. Oh, ini buat buang sampah kayak Bu. Mungkin. Oke. Jadi kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada Bu Eni dan teman-teman sekalian atas kepercayaannya sudah memberikan kami kesempatan untuk menjelajahi museum proklamasi. ya. Sekian dan terima kasih. Katanya mau video. Selamat pagi, Bu Eni. Pagi semua. Wih, halo. Kami dari Sebagai lokasi para tokoh berdiri bangsa merumuskan naskah. Bu, kita ketemu penjajah asli Bu. Lihat nih Bu belakang nih Bu. Ini penjajah bener-bener ini. Kita udah menjajah lagi Bu. Tolong. Maling boleh masuk ini. Cilok lo keberapa? Pagi, Bu Eni. Pagi semua.